Hey, what's up my friends, back again with me Rando aka Gazakos di My Daily Vlog. Gue pakai handphone, ini karena di mall jadi kalau pakai kamera nanti daripada ditegur satpam. Ini vlog tentang review film yang kita semua tunggu-tunggu, ini anime yang nongol di bioskop XXI, ya kan? Jadi kenapa sih gue bikin review ini? Pertama, walaupun ini anime, tapi aduh, kalian kalau nggak suka anime tolong jangan melihat sebelah mata dulu. Oke, gue mulai dari backgroundnya dulu, saking gue nggak tahu mau mulai dari mana. Pertama, gua kalau misalkan di mata orang awam, gue bisa dibilang ya gue mungkin wibu gitu, otaku mungkin, karena gue suka nonton anime dari kecil mungkin. Tapi kalau dibandingkan sama the real otaku, the real wibu, gua nggak ada apa-apanya. Gue merasa gue orang biasa yang memang suka nonton anime yang bagus. Jadi film apapun sebenarnya yang bukan anime pun gue suka nonton, oke? Jadi banyak banget anime yang bagus dan film yang non anime yang bagus, yang semuanya gue nonton. Film series yang bagus yang gue suka nonton itu banyak. Dalam kasus ini anime yang bagus di tahun 2020 salah satunya ada kayak Attack on Titan, Boku no Hero Academia, dan yang gue paling suka lagi adalah ini Kimetsu no Yaiba. Kenapa bagus banget? Pertama, dia ceritanya bagus banget, story-nya bagus banget, terus animasinya bagus banget, gambarnya keren banget, jalan ceritanya gokil banget, karakternya itu bikin kita jatuh cinta sama karakter utamanya dan karakter-karakter pemeran sampingannya, bahkan sama musuh-musuhnya kita bisa kayak jatuh cinta gitu. Karena sebenarnya musuh-musuhnya tuh kayak orang yang dirubah menjadi semacam kayak zombie atau disebutnya di situ sih demon ya. Walaupun demon itu secara apa ya? Secara logikanya dia kan arwah spirit. Ini dia berbentuk daging ya, istilahnya kayak vampir lah, kayak zombie. Tapi ini bener-bener keren banget. Ceritanya, berantemnya, animasinya segala macam bener-bener keren banget, dan dia dinobatkan jadi anime paling bagus gitu lah. Salah satu anime paling bagus di tahun 2020. Uniknya, kalau biasanya anime itu punya film di bioskop, filmnya tidak nyambung sama anime yang episode ya. Episode terakhir tuh kalau nggak salah pokoknya berapa gitu ya, itu berakhir di adegan di sebuah kereta api di mana dia bakalan melawan demon selanjutnya gitu ya. Nah, itu ceritanya dilanjutinnya di bioskop ini. Jadi antara itu strategi marketing yang pinter atau memang apa ya yang lebih efektif kayak gitu, aku nggak ngerti. Pokoknya intinya nih anime bagus banget. Gue nungguin kemarin waktu ada di Blitz perayangan pertama, satu tiketnya harganya 520.000. Tapi memang itu dapat kayak t-shirt segala macam. Itu di tahun 2020 Desember. Nah, sekarang tanggal 6 Januari, hari pertama baru keluar di XXI dan di semua bioskop. Jadi buat teman-teman yang nggak nonton anime ini, atau bahkan yang nggak nonton anime sama sekali, gue bisa bilang ini adalah film yang kalian pun yang nggak suka anime pasti bakalan suka. Kalian bisa nonton episodenya dari 1 sampai yang terakhir, terus kelak mungkin nonton film ini, atau kebalik, film ini kalian nonton dulu, nanti baru kalian nonton video episodenya 1 sampai yang terakhir. Gue tergila-gila sama si Kimetsu no Yaiba ini, bahkan sampai Reza Arab kan kalau nggak salah punya ini ya, punya jaketnya gitu ya. Jadi memang kita semua suka banget gitu. Jadi kita menantikan ini. Gue teater 4 udah dipanggil. Ada banyak ya film bagus di tahun 2021 ini, dan harga tiketnya nih gue nonton hari ini 35.000 doang. Jadi dengan bersabar sebulanan gitu ya, daripada bayar 520.000 mendingan nonton yang sekarang cuma 35.000. Karena gue nonton berdua sama Dani, jadi total gue bayar 70.000. Oh iya, satu lagi. Jadi di dalam, karena gue belinya dia pakai aplikasi, di dalam tuh kita udah bisa lihat bahwa kursinya lengkap satu gitu yang bisa dibeli. Gua ambil di baris yang tengah, jadi best view-nya itu biasa kalau nggak ED ya, baris yang itu, dan agak tengah. HP gue masukin dulu, habis gue nonton langsung gue review. Oke, kita nonton yang ini ya. Much later. Halo, aduh, gila capek banget. Jadi karena gue nontonnya itu habis pulang dari kerjaan, gua langsung buru-buru selesai nonton balik ke rumah gitu. Jadi nggak ngelanjutin di tempat itu, soalnya juga yang nonton ternyata rame guys. Nggak enak kalau misalkan gua nggak pakai masker atau apa bikin video di dalam bioskop. Jadi langsung aja nih, dan gua masih fresh banget nih memorinya. Pertama, gua mau kasih langsung nilainya ya. Andaikan gua bisa ini kasih nilai 1000/1000 tapi gua harus objektif. Ya ada kekurangannya, ada kelebihannya, tapi ini bener-bener film yang bagus banget. Nilainya 9,5/10, hampir nggak ada cacatnya. Pertama, animasinya, buset,
Biasanya kalau kita nonton anime itu kan ya kartun. Ini memang nggak 3D, nggak seperti Disney gitu ya, nggak seperti film Frozen yang gambarnya itu 3D seperti real. Dia tetap 2D yang khas anime Jepang, cuma gokil banget. Fighting scene-nya, berantemnya, efek-efeknya. Karena di anime itu kan, di film ini dia nggak terlalu apa ya, bisa dibilang nggak terlalu yang kayak science fiction yang parah banget yang sampai apa kayak gitu ya. Dia pakai jurus yang namanya breathing technique atau teknik pernafasan gitu. Jadi ada nafas yang kita bisa mengendalikan kayak semacam tenaga dalam gitu, yang elemennya mungkin air atau api atau angin. Jadi ada fire breathing, water breathing, dan itu kayak kalau air gerakannya lebih fluid gitu-gitulah. Intinya breathingnya, jurus-jurusnya itu semua animasinya keren banget, gokil. Fighting scene-nya keren banget, yang kayak gerakan cepetnya, wah itu bener-bener keren banget. Terus yang kedua, sound design atau sound engineering-nya, buset, itu pas lagi adegan mukul atau adegan nge-slash pedang, itu bener-bener di kuping kita tuh, karena lagi Dolby gitu ya, surround gitu, di kuping kita tuh bener-bener kayak lagi di situ gitu berantemnya. Biasanya kalau kita nonton anime itu kalau di headset atau di komputer gitu kan, ya oke gitu, sound berantemnya ya dari speaker. Ini gue belum pernah nonton anime di bioskop, ini pertama kalinya. Walaupun sebelumnya juga ada anime banyak di bioskop, tapi gue belum pernah nonton anime di bioskop karena gue nggak tertarik untuk ke bioskop. Masa nonton anime baru sekarang doang, saking gue nungguin si episode ini. Karena si episode yang sekarang itu lanjutan dari episode terakhir. Anggaplah ini episode kayak 24, yang di anime biasanya episode 23 gitu. Jadi bener-bener lanjutannya. Jadi kalau orang yang nonton nanti di yang episode gitu ya, kalau nggak nonton yang di bioskop ini bakalan nggak ngerti kok tiba-tiba udah lompat gitu. Terus yang selanjutnya adalah durasi filmnya itu lebih lama. Berapa ya? 3 kali lipat apa 2 kali lipat, 3 kali lipat deh kayaknya, apa 4 kali lipat lebih lama daripada kalau kita nonton anime. Jadi puas banget. Dan gua meneteskan dan menitiskan air mata. Walaupun gua sebenarnya udah tahu jalan ceritanya karena gua baca komiknya, walaupun nggak semua, gua tetap meneteskan air mata. Kenapa? Soalnya bener-bener kayak dramanya, ceritanya tuh dapet banget, dan dia nggak lebay gitu. Dramanya bener-bener yang kayak film-film, bahkan bisa dibilang lebih bagus daripada film yang non anime, film biasa, film bioskop orang biasa real gitu. Ini malah lebih bagus jalan ceritanya, bikin jadi parah, gokil banget sih. Lo pada mesti nonton sih. Nah, tapi tipsnya, kalau teman-teman yang nggak pernah nonton si Kimetsu no Yaiba ini di anime dari episode 1, ajaklah teman kalian yang udah nonton. Siapa tahu nanti bisa kayak ngejelasin dikit-dikit kenapa kalau zombie atau si demon itu harus di slashnya di leher, kenapa kayak gitu-gitu. Itu soalnya penjelasannya kan di animenya. Kalau di movie-nya tuh nggak dijelasin guys. Pokoknya di movie-nya itu bener-bener ya kayak lanjutan dari anime yang sebelumnya aja. Aku nonton sama Dani nonton juga animenya episode terakhir. Episode terakhirnya ngelawan kayak bosnya gitu ya, rajanya gitu, musuhnya nih. Nggak spoiler sih, nggak spoiler banget, cuma ya ngelawan musuh yang kuat gitu ya, susah banget gitu matiinnya atau ngalahinnya gitu si demon ini. Ini sekarang kayak di atas langit masih ada langit yang harus ditebas lehernya gitu ya, yang nonton tuh sampai stres gitu. Oh ya, yang terakhir adalah ini nggak ngebosenin, bikin kita gregetan. Dari awal filmnya aja udah action gitu, udah berantem, udah perang gitu ya. Ya lucunya juga dapet. Pokoknya lebih kepada storynya. Gue suka banget storynya dari awal gue nonton Kimetsu no Yaiba itu. Storynya dapet banget sih. Ini anime, buat gue ya, ini anime terbaik men. Anime terbaik sepanjang sejarah gue nonton anime dari gue kecil. Bisa dibilang nih hampir ngalahin posisi anime terbaik menurut gue yang nomor 1, yaitu Angel Beats. Adalah Angel Beats, kalian nonton aja, itu keren banget menurut gue. Ini itu action, gokil banget actionnya. Wah gimana ya jelasinnya, mesti nonton sih gitu ya. Sama sekali gak pernah nonton anime, ini adalah kesempatan yang bagus untuk kalian mencoba nonton anime, dan kalian mungkin bahkan bisa jadi wibu sejati. Karena gue udah baca manganya, komiknya, otomatis gue tahu dong ceritanya. Ternyata di filmnya atau di animenya, entah yang dari anime yang awal atau sampai yang di bioskop ini, yang terlebih yang di bioskop ini, itu ceritanya sama gitu ya. Cuma experience-nya itu jauh banget, gila, jauh langit dan bumi.
Gue sampai, untung ya gue belum baca manganya semuanya. Gue sampai anjir, tahu gini gue gak usah baca manganya biar dapat feel-nya lebih seru. Tapi untungnya gue baru baca dikit manganya. Gitu. Gue cuma baca pertarungan-pertarungan yang lawan bos-bosnya doang gitu. Yang jalan cerita seutuhnya gue nggak baca. Gue yakin dia bakalan bikin kayak movie keduanya gitu ya. Ini asli deh, yang nonton rame banget. Jadi gue rasa nanti kalau ada the movie keduanya gue pasti pengen nonton lagi karena bener-bener keren banget. Basically memang di komiknya si Kimetsu no Yaiba ini keren banget. Intinya sinopsisnya tentang seorang anak pemuda, dia menjadi demon hunter gitu, pemburu iblis gitulah ya. Dan itu bener-bener dari anak itu cupu, nggak bisa apa-apa sampai dia merangkak untuk menjadi seorang prajurit lah gitu. Pokoknya keren banget, kalian mesti nonton. Itu film bikin kita jadi kayak termotivasi semangat gitu karena dia masukin pesan-pesan moral gitu kayak kita harus semangat, harus selalu membara-bara, berkobar-kobar semangatnya, api semangatnya kayak gitu. Jadi terinspirasi juga sih dari anime ini. Oke, terima kasih kalian udah nonton vlog yang singkat ini. Ini cuma kayak semacam sharing aja. Salah satu film yang gue tunggu dan ternyata hasilnya bagus banget. Gue nggak kecewa. Pokoknya kalian mesti nonton juga. Kalau kalian punya pacar, cowok, cewek, siapapun, dimanapun, kapanpun, umur berapapun, mau nonton ini tolong dikasih dan temenin. Asli keren banget. Kalian yang cewek-cewek nggak suka anime, cowok kalian mau ngajak nonton ini atau mau nonton ini, kalian temenin. Seru banget, kalian pasti bakal jadi suka juga. Untuk anime ini aja, yang anime yang lain gue nggak bisa rekomen, tapi anime ini gue udah nonton, gue ngikutin, gue favoritin, dan ini gokil banget, gue rekomendasiin. Kalian mesti coba nonton sama temen, sama pacar, sama siapapun. Oke? Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe, nonton video yang sebelumnya sesudahnya. And last but not least, keep small your face, and I'll see you guys in the next video. Cheers. Dah, thank you guys.